Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Rian Suikno, saya dari Universitas Cyber Asia, Sistem Informasi, kelas SI 501. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang data analytics. Perkenalannya, data analytics adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Proses ini mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, pemrosesan untuk membersihkan dan menyiapkan data, analisis menggunakan metode statistik atau teknologi seperti machine learning, hingga visualisasi dalam bentuk grafik atau dashboard. Tren data analytics di Indonesia. Data analytics telah mengubah landscape bisnis dalam banyak hal, di mana dengan adanya data analytics, banyak perusahaan dapat menghasilkan insight secara cepat dan akurat berdasarkan data. Saat ini, banyak perusahaan telah adopsi data analytics sebagai brands dan dari data science untuk memberikan insight dari data mereka menggunakan software BI tools visualisasi data. Dari adanya teknologi data analytics, banyak perusahaan mendapatkan benefit yang signifikan, yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas kerja dan keuntungan perusahaan bisa meningkat, insight bisa diperoleh dengan cepat sehingga bisa membantu stakeholder memberikan keputusan. Performa keuangan perusahaan menjadi lebih baik, kemudian peningkatan pelayanan customer sehingga customer puas sesuai analisa experience-nya, kemudian menghindari customer berhenti menggunakan layanan atau produk tertentu, kemudian mengidentifikasi dan membuat ide-ide kreatif. Sayangnya, meski banyak survei mengatakan data talent banyak dicari, faktanya di Indonesia sendiri dinilai masih sangat sedikit expertise di bidang data science yang bisa menjawab demand tersebut. Salah satu penyebabnya mungkin terkait dengan sistem edukasi yang memang belum dirancang dengan matang untuk menghasilkan ahli data science baru. Banyak yang beranggapan teknologi data science ini relatif baru dan perannya baru terasa signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini aja. Ada empat jenis utama data analytics. Yang pertama, descriptive analytics, yaitu memahami apa yang telah terjadi. Kemudian diagnostic analytics, yaitu memahami mengapa sesuatu terjadi. Kemudian predictive analytics, yaitu memprediksi apa yang kemungkinan akan terjadi. Dan yang terakhir adalah prescriptive analytics, yaitu memberikan rekomendasi untuk tindakan terbaik. Studi kasus optimalisasi penjualan di e-commerce. Yang pertama deskriptif analitisnya yaitu melacak penjualan dan tren. Ya, dengan tim analitik melihat laporan penjualan selama 6 bulan terakhir, data menunjukkan bahwa seorang cenderung meningkatkan selama akhir pekan, tetapi ada penurunan signifikan di pertengahan minggu. Selain itu, produk kategori elektronik memiliki kontribusi penjualan terbesar dibanding kategori lainnya. Kemudian diagnostik analitiknya, yaitu membantu mengidentifikasi masalah untuk memahami mengapa penjualan menurun di hari kerja. Kemudian prediktif analitik untuk proyeksi penjualan masa depan, yaitu berdasarkan data historis, platform menggunakan algoritma prediksi untuk memproyeksikan tren penjualan di bulan depan. Analisis menunjukkan bahwa penjualan akan meningkat tajam menjelang akhir bulan karena banyak konsumen menerima gaji, namun permintaan di tengah bulan tetap rendah jika tidak ada perubahan strategi. Kemudian yang terakhir dengan prescriptive analytic untuk merekomendasikan strategi pemasaran, yaitu berdasarkan hasil prediksi, platform mengadopsi strategi baru seperti memberikan diskon terbatas untuk kategori elektronik di pertengahan minggu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Proses data analytics. Yang pertama adalah pengumpulan data dari berbagai sumber, yaitu mengakses data dari berbagai sumber seperti database, sistem ERP, atau API. Mengekstrak data menggunakan SQL atau alat integrasi data lainnya. Kemudian prosesnya yaitu pemrosesan untuk membersihkan dan menyiapkan data, yaitu dengan mengidentifikasi dan memperbaiki data yang tidak konsisten atau hilang. Kemudian menyiapkan dataset agar siap untuk dianalisis. Kemudian proses yang ketiga adalah analisis menggunakan metode statistik atau machine learning. Kemudian yang keempat adalah visualisasi hasil dalam bentuk grafik dan dashboard. Skill dan kompetensi yang dibutuhkan. Ada dua yang dibutuhkan, yaitu teknis dan non-teknis. Yang teknisnya itu kemampuan memahami data dengan statistik, deskriptif, probability, regresi, dan lain-lain.
kemudian menguasai pemrograman Python, R, dan SQL. Menguasai alat analitik seperti Tableau, Power BI, Google Analytics, dan visualisasi data. Kemudian memahami data manajemen seperti konsep database, data warehousing, dan ETL atau extract transform load. Kemudian yang non-teknik yaitu menguasai kemampuan mengidentifikasi masalah bisnis serta mencari solusinya melalui data. Mengkomunikasikan dalam Komunikasi dalam menyampaikan hasil analisis dan mudah dimengerti. Kemudian kemampuan manajemen waktu dalam mengelola beberapa proyek analisis sekaligus dengan prioritas yang terukur dan jelas. Kemudian terakhir adalah kemampuan memahami bisnis dengan tujuan dan konteks bisnis dari data yang dianalisis. Prospek karir data analisis. Permintaan meningkat di sektor fintech, e-commerce, kesehatan, dan dikarenakan perusahaan semakin sadar pentingnya keputusan berbasis data. Kemudian transformasi peran ke arah analisis yang lebih strategis. Kemudian integrasi dengan AI dan otomatisasi menjadi penting. Kemudian pelaku UMKM di Indonesia mulai membutuhkan dan menggunakan teknologi digital yang menyebabkan seorang data analis akan menjadi sangat penting kehadirannya untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing jual. Kemudian data analis dapat mengembangkan karirnya menjadi data scientist, business intelligence analyst, atau data engineer dengan terus memperdalam keahliannya. Perbedaan antara data analitik dan bisnis intelijen. Data analisis fokus pada eksplorasi atau solusi berbasis data. Data analisis proses menganalisis data mentah, menghasilkan wawasan spesifik menjadi mendalam. Fokusnya lebih pada eksplorasi data, menemukan pola, membuat prediksi, dan memberikan solusi berbasis data. Data analytics mencakup berbagai metode seperti statistik, machine learning, dan teknik analitik tingkat lanjut. Kemudian untuk bisnis intelijen fokus pada pelaporan dan pemantauan kerja. Kemudian keterkaitan antara output dan data analisis dalam sistem BI. BI seringkali menggunakan output dari data analitik untuk memperkaya laporan dan visualisasi. Kemudian data analisis membantu mengidentifikasi pola atau tren yang kemudian diintegrasikan ke dalam sistem. BI untuk pemantauan yang lebih strategis. BI memberikan gambaran makro, sedangkan data analisis memberikan wawasan mikro dan mendalam. Contoh studi kasus keterkaitan. Berikut adalah beberapa contoh studi kasus keterkaitan antara data analisis dan bisnis intelijen, yaitu Netflix. Netflix menggunakan BI untuk menganalisis preferensi dan pola menonton pengguna sehingga dapat menawarkan rekomendasi konten yang dipersonalisasi. BI juga membantu Netflix dalam mengoptimalkan portofolio kontennya dan memperluas jangkauan globalnya. Dan link YouTube-nya akan saya share juga. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.